Siliwangi, jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan sedikit bertanya-tanya mengenai Puskesmas Tarogong ini. Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri dulu dengan Ibu siapa? Saya dengan Widya, selaku kepala TU di sini di Puskesmas Tarogong. Baik, sebelum itu izin Ibu bisa jelaskan secara singkat mengenai profil Puskesmas ini bagaimana? Puskesmas Tarogong itu adalah salah satu puskesmas unit pelaksana teknis ya dari Dinas Kesehatan yang berlokasi di daerah Tarogong Kaler, Kecamatan Tarogong Kaler, di mana kita Puskesmas Tarogong itu merupakan puskesmas dengan tempat perawatan yang melayani pasien untuk rawat jalannya 6 hari kerja, dan untuk rawat inap, persalinan, gawat darurat kita melayani 24 jam. Kemudian kita juga membawahi wilayah kerja atau mempunyai kewenangan untuk kewilayahannya, di mana wilayah kerja kita ada 4 desa yang kita yang menjadi yang menjadi wilayah kerja kita harus kita garap gitu ya, harus kesehatannya ada di Puskesmas Tarogong. Itu termasuk Desa Jati, Desa Tanjung Kampung, Desa Pasawahan, dan Desa Cimangantan. Untuk jumlah penduduknya kurang lebih kita ada sekitar 32.000 penduduk. Baik Ibu, kira-kira di Puskesmas ini layanan apa yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat? Layanan yang paling banyak sebetulnya kalau untuk layanan yang paling banyak tentunya di rawat jalan ya, karena puskesmas itu ya salah satunya memiliki beberapa jenis layanan sebetulnya, yang dimana salah satunya adalah layanan rawat jalan. Kalau sekarang itu dibaginya menjadi klaster berdasarkan siklus hidup. Nah, untuk rawat jalannya sendiri kita kunjungannya untuk rata-rata satu hari itu sekitar di 200-an, 200 bahkan bisa sampai 250 kalau sedang banyak pasien. Selain rawat jalan juga kita cukup banyak pelayanan di unit gawat darurat, karena mungkin di perkotaan puskesmas yang membuka layanan gawat darurat bisa dibilang ya Tarogong gitu, karena sebetulnya secara kategori untuk puskesmas rawat inap itu seharusnya di pedesaan, karena kita salah satu puskesmas perkotaan yang ada rawat inapnya, sehingga ya lumayan tinggi gitu untuk pelayanan gawat darurat dan nantinya masuk ke rawat inap gitu, ataupun nanti dirujuk seperti itu. Ini kan puskesmas itu salah satu layanan kesehatan paling dekat dengan masyarakat gitu. Kira-kira apa saja program kesehatan masyarakat yang rutin gitu dijalankan di puskesmas ini? Program kesehatan masyarakat yang rutin dijalankan, nah, sebetulnya untuk pelayanan puskesmas itu terbagi lagi, ada pelayanan dalam gedung ataupun pelayanan luar gedung. Nah, untuk di dalam gedung, kalau dulu sebelum integrasi layanan primer itu terbagi menjadi UKP, upaya kesehatan perorangan, dan UKM, upaya kesehatan masyarakat, di mana untuk UKP sendiri yang dilaksanakan di dalam gedung, tapi kalau UKM itu dilaksanakan di masyarakat, misalnya di posyandu atau di sekolah ataupun di masyarakat lainnya, itu penyuluhan di masyarakat gitu, seperti itu. Sekarang pun masih berjalan. Kita yang rutin untuk saat ini yang kita sedang menjadi tren juga, kita sekarang sedang melaksanakan cek kesehatan gratis atau PKG ya kita bahas, yang kita singkat menjadi PKG. Itu kita lakukan ke berbagai sektor juga gitu, pendidikannya ke sekolah kita lakukan, waktu itu kita lakukan juga ke SKPD atau ke instansi-instansi gitu. Puskesmas ini kan mencakup banyak RT RW ya Bu ya. Apa saja, bagaimana pendekatan puskesmas dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil gitu kan Tarogong ini luas tuh, pasti banyak daerah terpencil. Iya. Bagaimana pendekatan di puskesmas ini? Untuk pendekatannya kita di sini ada tim, setiap siklusnya ada tim desa gitu. Jadi karena sekarang sudah dibagi siklus, ada mulai dari siklusnya bayi, balita gitu, remaja sampai siklus lansia, kita ada tim desa, di mana tim desa itu ketika kita melaksanakan posyandu, salah satunya kita melaksanakan posyandu. Kalau dulu itu posyandu itu
paradigmanya kan hanya untuk pelayanan bayi balita ya dan ibu hamil. Nah, untuk sekarang posyandunya itu sekarang sudah berubah menjadi posyandu paripurna namanya, dimana dalam posyandu itu kita bisa memberikan pelayanan seluruh siklus. Jadi ke daerah terpencil pun insya Allah akan terjangkau dengan adanya pelayanan posyandu di daerah tersebut gitu. Karena pelayanan posyandu itu kan di tiap RW, di tiap RW kita adakan. Kalau dulu kan hanya bidan desa yang ke posyandu gitu ya, kalau sekarang kita ada tim yang berangkat ke posyandu. Jadi dari tiap siklusnya tim desanya itu bergerak untuk melaksanakan posyandu paripurna tadi untuk setiap siklus. Kira-kira apa saja sih Bu tantangan utama gitu yang dihadapi puskesmas dalam memberikan layanan di masyarakat? Tantangan utama puskesmas dalam memberikan layanan, kalau tantangan ya mungkin untuk perkotaan berbeda dengan di daerah mungkin ya. Kalau di kita untuk geografis akses ya cukup terjangkau gitu. Hanya mungkin memberikan layanan itu ya dari segi SDM mungkin ya, karena saat ini kita terbagi menjadi tadi pelayanan dalam dan luar gedung. Ketika kita juga harus dibagi menjadi pelayanan shift gitu, pagi siang malam. Juga puskesmas itu berbeda dengan rumah sakit. Kalau di puskesmas itu setiap tenaga kesehatan itu memegang juga program lainnya. Jadi ada rangkap-rangkap tugas gitu dari setiap tenaga yang ada, sehingga yang terkadang pelayanan itu terkendala dengan waktu yang dirasa kurang gitu, karena satu harus pelayanan tapi di satu sisi harus melaksanakan program tertentu seperti itu saja sih. Apakah ada kendala gitu Bu di puskesmas ini dalam hal fasilitas SDM atau pendanaan? Kendalanya dari segi sumber daya ya, berarti ya sumber daya fasilitas SDM ataupun pendanaan. Tadi sudah sedikit dijelaskan tentang SDM. Sebetulnya kalau dari SDM sendiri, puskesmas itu sekarang ada standar SDM, di mana untuk standar saat ini puskesmas Tarogong juga memang belum memenuhi standar kalau secara ketenagaan ya, karena saat ini puskesmas itu harus memiliki tenaga fisioterapis juga, kemudian psikolog juga gitu. Itu menjadi standarnya puskesmas saat ini. Kalau dulu hanya 9 jenis tenaga seperti dokter, dokter umum, bidan dan lain sebagainya. Kalau sekarang ditambah dengan tenaga yang dua tadi, otomatis di seluruh puskesmas di Kabupaten Garut ini ibu rasa belum terpenuhi gitu ya. Termasuk di Tarogong sendiri kita belum ada tenaga psikolog ataupun fisioterapis, bahkan tenaga counseling sanitarian pun kita masih belum memiliki tenaga tersebut. Pendanaan juga ya, pendanaan. Untuk segi pendanaan ya, kalau dibilang ada kendala, ya ada kendala juga, karena kita masih banyak fasilitas yang harus dilengkapi, tapi ya, dengan terbatasnya dana atau anggaran yang ada di kita harus dialokasikan untuk berbagai macam kebutuhan yang ada di puskesmas. Ya kita masih istilahnya untuk pemenuhan fasilitas kita upayakan yang terbaik. Hanya ya tadi mungkin menyicil gitu ya, tidak langsung kita bisa inginnya bangunan ini kita rehab tapi dananya harus besar gitu. Jadi ya bisa dibilang masih terkendala juga. Baik, pertanyaan terakhir, harapan apa atau rencana ke depannya untuk puskesmas ini? Harapannya ya semoga puskesmas Tarogong itu bisa lebih baik, terutama dalam memberikan pelayanan kepada pasien ataupun masyarakat ya, bisa sesuai dengan visi Kabupaten Garut juga gitu ya, misi Kabupaten Garut. Intinya kita ingin kualitas kehidupan masyarakat di khususnya wilayah kerja puskesmas Tarogong itu lebih baik lagi, masyarakatnya sehat, sadar juga akan kesehatan gitu. Karena bukan puskesmas yang istilahnya terus-terusan gitu ya memberikan istilahnya pelayanan kesehatan, tapi kalau jika masyarakat sudah baik, kesadarannya, perilaku kesehatannya juga baik, insya Allah derajat kesehatannya juga baik. Baik Ibu, terima kasih ya. Sebelumnya sudah bersedia meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan saya. Ini juga menjadi inspirasi bagi saya menambah wawasan yang lebih luas lagi. Terima kasih Ibu.